Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini namanya majas mursal alaqah i'tibar ma sayakun. Karena dia ingkar kepadaku, maka dengan demikian dia juga ingkar kepadamu. Ya, nih. Jadi bukan kita tidak boleh patuh kepada manusia, tapi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada apa namanya? Aturan-aturannya. Bagaimana patuh pada manusia orang tua itu ada aturannya, Pak. Maka Allah mengatakan wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jadi dalam konteks apa? Dalam konteks albirrun saja. Tapi kalau dalam konteks ibadah hanya taat pada manusia, enggak ada taat pada manusia. Semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh begini. Majas mursal alaqah i'tibar ma sayakun. Kata ibu, katanya Mbak Mak nih. Bu sedang apa? Sedang masak nasi. Bohong, pani nak masak nasi. Eci buka kanat. Pun nak tagun bu, bereh tagun ni, Mbak. Kan bu tagun ni. Tapi ke apa? Lon tagun bu bah, Mbak. Tak buka kanat, panenan buka tagun bu, nak tagun bereh dan. Jadi artinya begini, ada proses. Seorang masak beras, kemudian setelah itu mendidih, kemudian akhirnya menjadi nasi. Karena ditanya oleh anaknya masak apa, Bu? Langsung dijawab hasilnya, saya masak nasi. Maknanya saya masak beras, kemudian beras begini-gini proses akhirnya menjadi nasi. Karena kalimatnya panjang, maka langsung hasilnya. Contoh lain. Allah menurunkan rezeki dari langit. Kalau orang tidak paham, maka dia berdoa, ya Allah, nu petren muto pajero sabah dari langit. Nyokong berdoa oleh orangnya, Mbak, petren ini. Ya Allah, nu petren rezeki dari langit, ya Allah, nu petren je, ya Allah. Sayur-sayuran nu petren, ya Allah. Nu petren rumah dari langit. Kalau ditanya kenapa kamu minta begitu? Karena rezeki kan rezeki, kata Allah. Kita salah paham. Ini maknanya majas mursal i'tibar ma sayakun. Allah menurunkan hujan dari langit. Padahal aku petang rezeki dari langit ni, Pak. Yang petang hujan. Setelah turun hujan ada proses-proses. Hujan itu apa? Menumbuhkan tanaman-tanaman. Setelah menumbuhkan tanaman apa? Pohon kayunya kita ambil, kita buat apa? Kita bersihkan, kita buat rumah yang banyak. Jadi artinya apa? Allah menurunkan rezeki untuk saya karena rumahnya. Dari mana itu? Proses, ya, Pak. Ini nama i'tibar ma sayakun. Ya. Jadi berikan rezeki maksudnya diturunkan hujan, kemudian proses-proses jadi rezeki. Contoh lain lagi. Ada seorang yang salah paham terhadap surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid disebutkan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Ada beberapa tahun yang lalu di sebuah masjid, artinya lun sembahyang maghrib inan, Pak, lun du inan. Rupanya kajiannya kajian tafsir, ya, kajian tafsir. Ketika itu penafsir yang memberikan kajian mengatakan begini. Dulu kata beliau, besar itu dari langit, Bapak. Besar dari langit. Tung itu dari langit. Dalilnya mana? Wa anzalnal hadid. Saya menurunkan besi dari langit, kata Allah. Kan hujan besar betul, Bapak. Jadi dengan turun besi, untung sekarang enggak ada turun besi lagi. Menyojino itu besi kabeh bangunan katanya. Nah, bagian. Padahal beliau salah paham. Yaitu yang dimaksudkan wa anzalnal hadid itu adalah majas mursal i'tibar ma sayakun. Allah bukan menurunkan besi dari langit. Walaupun di Al-Qur'an disebutkan wa anzalna hadida, saya menurunkan besi. Saya turunkan hujan. Setelah itu hujan melebur dengan tanah. Terbentuklah partikel-partikel besi, Pak. Ya. Diambil oleh manusia, diolah manusia sehingga menjadi besi, Pak. Kalimatnya panjang. Tetapi Pak sudah diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita yang meluruskan tadi As-Sauni tadi, Pak. Ya, ini sama seperti begini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Semua kalian akan masuk ke dalam surga illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau. Sahabat heran juga. Ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa yang tidak mau masuk dalam surga, ya Allah? Ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, orang yang membenciku, ya, Pak. Orang yang membenciku, yang tidak patuh kepadaku, kata Rasulullah, dia akan masuk ke dalam neraka. Itulah orang yang benci untuk masuk dalam surga. Man asauni. Siapa yang benci kepadaku, yang bermaksiat kepadaku, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Makanya orang yang berbuat maksiat, ya, Pak, urang pajo harum, itu orang yang enggak mau masuk dalam surga. Dia benci untuk masuk dalam surga. Orang yang berbuat maksiat, dia cinta sekali kepada neraka. Untuk dimasukkan ke neraka. Diarahkan lagi oleh Allah. Tak mau lagi dia berbuat lagi maksiat. Diarahkan lagi, berbuat lagi maksiat. Maka dengan keadilan Allah, karena dia minta terus,
Dia minta kemarahan Allah, akhirnya datanglah kemarahan Allah, diberikan azab kepada dia. Makanya azab itu sunnatullah, beda bekepo. Ketika Allah menghancurkan satu kaum, itu ada alasan, bukan tidak ada alasan. Ketika Allah mengirim angin kencang kepada kaum Ad dan kaum Samud, sehingga mereka mati semuanya, itu punya alasan, bukan tidak punya alasan. Karena ada satu lain hal maka dikirim seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat makmur satu kampung, itu punya alasan juga, bukan tidak punya alasan. Ya, Mbak, bukan tidak punya alasan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, kita sudah membahas Nuh itu bukan nama asli beliau. Nuh itu berasal dari kalimat naha ya nuhu nuhun. Apa maknanya? Kathirul kalam, banyak omong. Nama beliau Ukhnuh, nah sebenarnya nama beliau Ukhnuh. Karena beliau selalu ngomong kepada kaumnya, mari kita jangan sembah patung, kita sembah Allah. Kaumnya mengatakan, "Lihat apa kau?" Maka apa Nuh aja, Nuh Nuh. Akhirnya dipanggil dengan nama Nuh. Ya, maka melekatlah nama itu pada Nabi Ukhnuh dengan nama Nabi Nuh alaihissalam. Qala Nuh, Rabbi innahum asawni. Ya. Jadi Rabbi di sini itu sudah mengandung ya di situ, Pak. Rabbi ini artinya wahai Tuhanku, ya, wahai yang mendidikku. Beliau menggunakan kalimat ini artinya kalimat umum. Ini Rabbun ini mendidik langit, mengontrol matahari, mengontrol bulan, mengontrol langit, mengontrol bumi, mengontrol saya, mengontrol yang ada di langit dan di bumi, itu makna Rabbun. Maka Nabi Nuh menggunakan kalimat ini. Ya Rabbi, wahai Tuhanku yang mengontrol mereka juga, ya. Innahum asawni. Ini kalimat isbat. Kenapa? Karena menggunakan inna di sini. Innahum ini untuk kaumnya. Jadi makanya inna dalam Al-Quran itu ada 1963 atau 62 kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maknanya apa? Allah mengisbat hampir sepertiga ayat Al-Quran yang tidak diyakini oleh manusia. Jadi maka ayat ini untuk mempertegas, untuk memperkuat, isbat namanya, Mbak. Untuk isbat, untuk taukid, ya, taukid. Maka Nabi Nuh alaihissalam menguatkan dalilnya dengan menggunakan inna. Ya Allah, saya sudah berdakwah, ya Allah. 950 tahun saya sudah berdakwah. Tetapi apa hasilnya? Innahum asawni. Mereka tidak mau mendengar saya. Ini waw ini menunjukkan waw jamak. Artinya secara berjamaah mereka berbuat maksiat. Nabi Nuh maunya hancurkan mereka juga secara berjamaah, ya Allah. Karena mereka sudah secara berjamaah berbuat maksiat, hancurkan juga mereka secara berjamaah. Memang Nabi Nuh ini hampir titiro memang berdoa. Akhirnya apa? Memang tidak dikabulkan dulu doa Nabi Nuh. Tidak dikabulkan apa? Nathabahinu. Diberikan azab lain oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka ditenggelamkan oleh Allah. Kita kan pernah bercerita pada pertemuan yang lalu. Sebelum umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah, itu sudah diberikan azab dulu oleh Allah, azab azab yang kecil-kecil, Pak. Apa azab yang kecil? Kalau menurut kita kecil, tapi sebenarnya besar juga. Tidak turun hujan. Hujan hanya turun, Pak. Hampir 40 tahun tidak turun hujan. Bayangkan saja. Ya, Pak. Cuma mereka nanti mengandalkan air tanah. Kita tidak turun hujan saja berapa hari saja kagabu nih, watai turun hujan kagabu nih, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, perempuan mereka tidak bisa mengandung 40 tahun lamanya. 40 tahun. Jadi makanya 40 tahun mereka tidak punya keturunan. Kemudian yang ketiga, fa'ahlakat mawashihim mazuru'uhum. Jadi tanaman-tanaman mati semuanya, binatang-binatang mati semuanya. Itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, fasaru ila Nuhin. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Nabi Nuh memberikan ini kepada mereka, maka bertakwalah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Salah satunya ini lagi. Jadi mereka mengatakan apa? Allah sudah menjadikan ini, memberikan nikmat ini, memperkenalkan nikmat, diperkenalkan kepada kaumnya. Tapi kaumnya juga tidak mau. Sehingga akhirnya Nabi Nuh mengatakan innahum asawni. Kemudian sekarang yang kedua, poin yang kedua. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya, jadi sampai wawaladuhu saja. Ya, coba dibaca. Mereka mengikuti dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka. Mereka mengikuti hartanya dan anak-anaknya. Apa maksudnya ini? Ini ada beberapa tafsiran. Yang mereka ikuti, mereka tidak mau mengikutiku, ya Allah. Wattaba'u man lam yazidhu,
Dia mengikuti orang-orang yang tidak menambah keberkahan hartanya. Ya nih Pak. Yang berarti uruhan atau maya hana berkah harta. Jadi makanya kaumku itu mengikuti orang yang tidak mau beribadah. Hartanya bukan tidak bertambah, hartanya bertambah Pak, tapi tidak berkah. Ini maksud awaladuhu maluhu, keberkahan harta tidak ada. Makanya orang yang tidak beribadah, orang yang tidak patuh kepada Allah, hartanya banyak tapi tidak berkah. Ya nih Pak. Berkah itu tidak ada. Dia selalu susah selalu. Berkah itu dalam konsep berkah apa sebenarnya berkah? Di dalam kita beberapa literatur tasawuf, berkah itu disebutkan begini. Waktu sedikit tapi kita bisa luang waktu yang banyak. Waktu sedikit bisa melakukan apa saja. Nyote tijem kita bisa buat ini, itu berkah namanya. Tapi kebalikannya apabila tidak berkah, waktu banyak, usah. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia selalu susah. Pegatnya tutah, ini susah. Inilah maksudnya maluhu wa waladuhu. Anaknya tidak berkah juga. Ya. Makanya kalau kita keluar dari jalur, harta kita tidak pernah berkah. Kita tidak mau salat, tidak apa-apa, nggak mau salat, kaya aja, mana temayang. Hana temayang kaya aja. Oh kita nggak mau baca Quran, kaya aja kita nyawa. Cuma keberkahan harta tidak ada. Atau kita mengandalkan diri kita, saya bisa bekerja semaksimal mungkin. Saya bisa dapat sehari sekian. Dapat, bukan tidak dapat, kata Allah. Bahkan Allah mengatakan, wahum fiha la yubkhasun. Tidak pernah saya rugikan kalian, kan kata Allah. Kalian bekerja 100% saya berikan. Kalian bekerja 100%, 200% saya berikan. Sehingga coba cek orang terkaya di dunia Pak. Nah itu maya ya Pak. Dibuat lagi Pak, terkaya di dunia 1, 2, 3. Nah itu maya. Nah itu duri Allah. Ini duri Allah ya Pak. Masalahnya hartanya tidak berkah. Ya Pak. Makanya sebagian kita ini, kita jangan cerita tentang Nabi Nuh saja. Sebagian kita kan begitu juga ya Pak. Kalian kalau harta ya betul tu iban Pak Najih becu can kalian becu nyajak lo kena nama. Dia itu lebih patuh kepada ya ini kalau versi tafsir Jalalain Pak. Wattaba'u ru'asaul amwal. Mereka itu hanya mengikuti orang-orang yang banyak harta, ikuti ya Pak. Nabi Nuh alaihissalam kan tidak membagi-bagikan harta kan tidak. Nabi Nuh mengajak kunci keberhasilan itu begini. Kalau kalian mau enggak mau ya sudah kata Nabi Nuh alaihissalam. Tapi mereka tidak mau Pak. Yang mereka ikuti siapa? Yang banyak harta mereka ikuti. Penuh pengah donuh Pak. Ni awak juga deh. Pengna nyona, dia pikir hartanya kebahagiaan itu duit saja. Tidak tahu dia kebahagiaan yang paling itu adalah kekayaan hati ini. Alam nasrah laka sadrak. Jadi ini yang dimaksudkan malam yazidhu maluhu. Hartanya tidak bertambah berkah, tapi bertambah susah dia. Anaknya banyak bertambah, tetapi tidak berkah anaknya. Kepuan hana berkah Pak. Itu menak getanya, itu maror getanya Pak. Dia durhaka kepada kita, kan nggak ada gunanya anak-anak ini. Harta banyak juga nggak ada gunanya. Jadi makanya Nabi Nuh melapor kepada Allah. Mereka tidak mau mendengarku ya Allah. Saya padahal mengajarkan mereka itu, memperkenalkan mereka untuk bisa mengenal Engkau. Saya perkenalkan mereka harta yang paling hebat adalah kekayaan jiwa, ketenangan jiwa, kenikmatan untuk hidup itu. Tapi mereka tidak mau ya Allah. Yang mereka mau apa? Mereka mau man lam yazidhu maluhu wa waladu ila khasara. Cuma rugi saja. Jadi ada sebagian menafsirkan begini. Abna di sini itu kan maknanya kan anak. Anak itu apa? Abna itu anak. Tapi dalam satu tafsir mengatakan abna'ud dunia. Apa itu abna'ud dunia? Manusia-manusia yang sudah dikontrol oleh dunia. Itu yang dia ikuti, Pak. Ya. Jadi orang yang ke ekosistem dunia yang kena diikuti. Na je umar lepeng kau kerja kenan. Oh na lepeng baik li kenan. Tipulan yang lepeng. Oh tipulan le jabatan pelung le kenan, Pak. Pelung le kenan, Pak. Kenapa tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi Nuh alaihissalam hirin ke kalian kaum Pak. Kenapa tidak mau saya tawarkan sesuatu hal? Kenapa tidak mau? Kenapa dia lebih mementingkan saya lebih banyak harta? Menyokak ada harta apa yang mendum Pak? Gak ada jiwa apa yang mendum Pak? Ya, semuanya hilang. Ya. Jadi heran saya kata Nabi Nuh alaihissalam. Ini ada beberapa poin di sini. Man lam yazidhu maluhu wa waladuhu. Poin yang pertama, ulaika asarru alal maksiyah. Ini ayat ini menunjukkan, pengucapan Nabi Nuh tadi menunjukkan kalau mereka terus berbuat maksiat secara kontinu, tidak mau mendengar Nabi Nuh alaihissalam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ittaba'u ru'asa'ahum ahlal amwal. Mereka hanya patuh kepada orang-orang yang banyak duit. Yang banyak duit. Contoh Abu Lahab, Abu Jahalnya lepeng, orang lepeng. Makanya kenapa hebat dia? Karena banyak duit. Makanya orang mengikuti dia, Pak. Kenapa? Karena dia banyak duit. Ya, Pak. Setelah dia tidak ada duit apa-apa lagi, Abu Lahab hanatoi bertoleh, Pak. Bahkan Abu Lahab itu ketika beliau meninggal dunia, hanatoi bertoleh, Pak, karena bangkainya bau sekali, Pak.
Kemudian tidak ada orang yang mendekati beliau. Dulu masih hidup, harta banyak, didekati oleh orang lain. Jika Abu Jahal begitu juga. Setelah Abu Jahal meninggal, Hanafi petole, Pak. Adanya keluarga Hanafi petole ke jangan, Pak. Yang kebetul apa? Karena beliau masih hidup dan hartanya banyak. Ini Abu Lahab begitu juga. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang pemuda, dia gali tanah karena nak sanggup itun be Abu Lahab. Dimasukkan ke dalam tanah itu, kemudian dia tutup. Kemudian mereka pergi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, lam tazidhum ni'amul akhirah. Lam tazidhum ni'am illa khasara. Nikmat itu tidak akan bertambah kepada mereka kecuali kerugian. Jadi yang maksud rugi di sini begini. Orang Arab itu menggunakan kalimat khusran. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ini begitu juga khasara, itu sama. Kita itu kalau mengadakan perjanjian dengan orang Arab, ketika dia rugi, dia akan mengatakan begini. Khusran kata dia, Pak. Rugi secara finansial. Makanya dia ketika mengatakan berinteraksi dengan kita, kalau dia rugi, umumnya rugo jipu. Nya rugo harta benar rugo, Pak. Ini kalau rugi di sini, mandung rugo kan, Pak. Dunia akhirat rugo, Pak. Dia cari harta sedemikian rupa, hana berkah harta, rugo, Pak. Dia punya anak banyak, rugi juga. Dia berbuat maksiat, dia juga rugi, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya kalau kita patuh kepada Allah, yang nikmat itu kita sendiri, Pak. Kemudian kembalinya juga kepada kita sendiri. Kita salat, kembalinya juga kepada kita sendiri. Ulun hai temayang cuci bubu kata Allah, nah, Pak. Kesusahan, kegundahan juga sama kamu, ya, Pak. Susah dan gundah juga sama kamu. Oh, saya tidak mau bayar zakat, itu kan harta saya. Yang susah juga kamu, ya terserah, nggak apa-apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bu yang lagi yang geruk? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Ya. Ya, ada satu lagi ya, ada satu poin lagi. Satu poin lagi, tadi 3 apa? Ada satu poin lagi. Istamalan ni'am fil maksiat. Ya. Jadi Nabi Nuh sebenarnya ingin melapor kepada Allah. Ya Allah, ini kaumku engkau berikan nikmat kepada mereka, tetapi mereka menggunakan nikmat ini dalam hal maksiat. Ya, dalam hal maksiat. Mereka tidak pernah mengenal pemberi nikmat. Mereka itu nikmat karena apa? Yang kematian. Kemain judi, kepegat matiut, kepegatnya, pekerja je, membiayai orang lain dan tidak benar. Ulun anak lu pegat matiut, pucit fasilitasi, dosa juga. Lagi orang fasilitasi minum. Nyo napeng wakaf bacu apa? Na pedang balai apa ke orang main judi mak. Pedang balai ke orang main judi. Nyo supaya mangat nepeh-peh bate, yang katanya. Nyo na meja tabo, nyo lagak mejanya, nyo lu wakaf ke awak don. Yang pi dosa ya. Oh, saya tidak minum minuman keras. Apa juga? Saya cuma mengantar saja minuman itu. Kenang cik. Oh, saya tidak mengantar. Apa juga? Saya setuju nah. Kenang cik, Pak. Kenang cik, ya, Pak. Jadi kalau dalam hal maksiat, membiarkan saja kena juga. Maka ada bagaimana caranya? Paling enggak kita membenci dengan hati kita dan kita menjauhi tempat itu. Yohan gede-gede opi tadu winan, Pak. Ulun hana lu pegat lu lunduk entau. Ya, seperti orang ribah, Pak. Orang ribah. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, lun hana lu ribah kau, lun i mentau. Jadi saya ribah urun lain. Jadi orang pecit. Saya cuma mendengar saja, lun dengar mangat saja, mangat. Dengar kegegok mangat ni, Pak. Ya, enak rupanya dengar apa namanya. Jadi makanya Rasulullah mengatakan begini. Dosa orang mendengar riba dengan orang riba itu sama kata Rasulullah. Sama itu dosanya. Ya, Pak. Kita begini saja, Pak. Artinya apa? Riba itu tidak ada guna. Kita nggak usah pikir orang lain dulu. Kita pikir diri sendiri dulu. Kalau dalam satu komunitas sedang tajik kopi ada 5 orang, itu pasti bicarakan orang lain. Tapi kalau satu orang sudah keluar, lu lagi izin nih, Bu, ya antar anu lu siatnya kata tebi, Pak. Ini 4 ini dia bicarakan yang barusan keluar tadi, Pak. Yang tipulan temacinya. Nya kai keung kedanya malam, Pak. Banda tebi. Ini 4 ini nyo lun tebi, keung gelun tu. Baik tebi, duk juga. Ya. Ai ji tebi cai kita le kan. Oh, manyo yang tak inang segula lagi tebi. Nya le yo yang kening gambar pai tebi. Nya tipulan temaci nya lagi ji. Pu dah ji nya tipulan temaci keluarga ji hancur le kalau nya nya, Pak. Tinggal le ro tu. Nyo solo nyo tebi keung kedanya dia. Baik tebi le, Pak. Tebi lang tiro nya dua nya keung nya. Ribah itu akan hilang ketika satu orang ini keluar, dia tinggal sendiri, Pak. Nya hana kali ribah. Hanya itu song saya berapa? Kai i ya, Pak. Jadi makanya ribah itu kita jangan pikir bahaya orang lain, bahaya kita pikir dulu, Pak. Ya bahaya kita dulu, Pak.
Monyohana na bate, ketika sudah 5 kita keluar, nepuju rekaman mentanginan. Ya ikut kita nyoy, Pak. Ikut kita nyoy. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Oh, ini nanti ribah itu menyakitkan seperti orang mengatakan kepada saya. Ya, kepada saya. Berarti kan sakit di hati dia, Pak. Jadi beribah, Pak. Beribah. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.